Terima kasih kepada Bapak Gandhi yang sudah memimpin untuk santunannya. Semoga santunan yang telah diberikan bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin. Selanjutnya Kak. Selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sultan Bajuri. Kepada Bapak Ustadz Sultan Bajuri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak salam makan ketoprak, jawab salamnya masih kurang kompak, sibuk foto, padahal backgroundnya torrent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak salam makannya laksa, habis makan ketoprak makan laksa, jawab salamnya kayaknya terpaksa dah. Didoain kata orang Betawi mah, daun salam di samping sumur, yang jawab salam insyaallah panjang umur. Daun salam, daun kelapa, yang jawab salam insyaallah jadi orang kaya. Daun salam, daun nanas, yang jawab salam insyaallah utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu? Bapaknya masih semangat? Yang main hadroh masih semangat? Yuk semangat, salawat dulu, mudah-mudahan menghantarkan kita nanti sebelum kita wafat bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adimin salata ala al-habib wa salatuhu nur nurul waqib alfasu jannatin mafatihu rahmatin alfasu jannatin mafatihu rahmatin na'amul habib Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-hasana bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidus syuhur. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul ghaffar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil karama, para alim, para ulama alladzina hum warasatul anbiya, terkhusus bil khusus jajaran kepanitiaan acara khatmil Quran dan buka bersama warga RT 06 RW 016 Geraha Cikarang, sahibul wasilah Ahina Fillah Ustadz Rudianta, dan juga ketua DKM Masjid Jami Raudhatul Jannah Ahina Fillah Ustadz Mulyadi, dan para asatid yang lainnya, yang mudah-mudahan semuanya dalam berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayahanda Haji Ajuk Junaidi, kaget saya beliau ada di tempat ini. Yang mudah-mudahan beliau salah satu daripada ayah angkat saya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya salihin dan salihat, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan semuanya saja yang hadir dengan cucuran hujan, satu tetes demi tetes hujan, mudah-mudahan menjadi rahmat buat kita sekalian. Yang lagi sakit mudah-mudahan Allah kasih sehat, yang lagi susah Allah kasih bahagia, dan mudah-mudahan hadir di tempat ini dalam berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya punya waktu setengah jam ke depan di bulan Ramadan ini. Ya, ini bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas orang yang berpuasa Allah catat sebagai tasbih, tidurnya Allah catat sebagai ibadah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dilipat gandain, mudha'afun liman yasha, dilipat gandain sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadrahnya nggak bisa main, apa bisa main? Ya, Ustaz Sultan kalau ceramah itu ada salawatannya.
Ya kayaknya salawatan kurang mantep kalau nggak ada hadrahnya. Ya mudah-mudahan setiap tepukan Allah catat sebagai amal saleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini bulan yang istimewa, bulan di mana Allah lipat gandakan segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga dengan salawat pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita cuma satu dengan salawat. Apa itu? Bisa diakui sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji anta fatai ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan begitu mulia. Kedatangannya pintu daripada pintu surga Allah buka. Pintu daripada pintu neraka Allah tutup. Setan, iblis yang biasa mengganggu kita dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Ramadan,
Begitu istimewanya Ramadan, sampai apapun siapapun yang nyentuh sama Ramadan bisa ikut mulia. Apapun Ustaz, apapun, siapapun Ustaz, siapapun. Jangankan manusia, masjid Pak, kedatangan Ramadan mulia. Masjid, ramainya masjid itu biasanya waktu kapan? Maghrib. Ya. Coba lihat Ramadan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ramai. Ini makanya 30 hari ketempelan Ramadan jadi ikut mulia. Waktu, waktu nempel sama Ramadan jadi ikut mulia. Semua pada nanya, zuhur lama banget ya, asar berapa menit lagi sih, maghrib banyak yang nyariin. Maghrib banyak yang nyariin. Biasanya kagak ada yang nyariin, bisa nanya apa lagi. Ya maghrib dicari sampai Cibitung, mau kemana? Mau nyari maghrib. Ada yang nyari sampai Taman Sehati, Taman Petra. Ya ada yang Taman Pilar, yang ayunannya tinggal satu doang. Nyari maghrib. Karyawan ikut mulia. Datangnya bulan suci Ramadan, ada yang namanya THR tuh. Karyawan THR keluar kapan? Habis lebaran. Lah ngamuk. Ya, baru seminggu Ramadan THR turun, 10 hari Ramadan THR turun. Ya, Masya Allah, Ustadz ikut mulia. Ustadz kebagian mulia. Biasanya saya itu sibuk Jumat, Sabtu, Ahad. Itu lebihin minum pil dosisnya, ya lebih, ada 5-6 tempat. Begitu masuk Ramadan, tiap hari nggak kurang dari 3, tiap hari. Bayangin aja, udah bayangin. Coba tuh. Belum begitu udah dekat-dekat sama lebaran, Ustadz kecepetan mulia DKM, lagi mikirin DKM. Ini bener tau Mbak, bukan cuma orang kaya. Haji Junaidi mau udah ketahuan, DKM ikut mikirin. Yang biasa ada, gamisnya digantiin, ya sarungnya walaupun masih longgar dia kudu diganti DKM. Ya Allah, ikut mulia, jalan, ikut mulia, jalan. Masya Allah, kalau udah mau deketin yang namanya buka puasa, penuh. Makanan biasanya mah biasa, kagak ada yang nyariin. Sekarang masih level satunya lontong sama gorengan, itu wajib, itu ada. Kenapa? Karena mulianya bulan suci Ramadan. Itu baru kita nyingkap kemuliaannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi ingat, datangnya bulan suci Ramadan, ja'a bil maghfirah, datangnya tujuannya untuk menghapus daripada dosa manusia. Jangan sampai kita kedatangan tamu yang mulia yang tujuannya untuk menghapus dosa kita. Datang bulan suci Ramadan, dosa kita yang begitu banyak, dosa kita yang begitu luar biasa, bahkan lebih berat daripada beratnya gunung, lebih banyak daripada pasir yang ada di pantai, itu nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang iya Ustaz? Iya. Rasulullah sendiri yang mengatakan celaka orang yang dikasih panjang umur, ketemu Ramadan, dia puasa, tapi dosanya enggak diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dapat lapar sama dahaga toh. Rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang jalanin puasa, dia enggak dapat pahala puasa, cuma dapat lapar sama dahaga. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Ustaz? Mungkin dia nggak tahu ilmunya, syaratnya nggak paham bener yang harus dikerjain, nggak tahu bener. Terlebih yang batalin puasa nggak tahu, akhirnya dosanya nggak diampuni sama Allah, pahalanya nggak dikasih sama Allah. Mungkin satu diantaranya mulut urusannya. Ya, mulut masih bohong, Ramadan sia-sia Ramadannya. Ya, mulut masih menggibah, buka aib orang, sia-sia juga.
Ya, mengadu domba nyebarin fitnah lewat mulut kita, sia-sia kita punya puasa. Begitu pula dengan yang namanya bersumpah palsu di bulan Ramadan, itu jadi sia-sia. Insya Allah ilmu ini biasa kita dengar di masjid-masjid. Dari mulai awal Ramadan guru-guru kita udah jelasin. Wan nadru bisyakwatin, kaitannya dengan mata, yang jalanin adalah kaki, akhirnya bisa syahwat. Itulah yang namanya ngabuburit, nunggu maghrib, nyari maghrib, yang dilihat bukan muhrimnya, yang akhirnya timbul syahwat, puasanya sia-sia. Alhamdulillah Ustaz, saya enggak begitu. Mulut saya jaga enggak bohong, mulut saya jaga enggak buka aib orang, mulut saya jaga enggak nyebarin fitnah, mulut saya jaga enggak bersumpah palsu, mata juga saya jaga Ustaz, TV saya matiin, HP saya enggak terima kecuali WA sama telepon, enggak lihat aplikasi yang lain Ustaz. Insya Allah saya enggak Ustaz. Betul. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Rasulullah di bulan Syawal tanggal 1 didatangin malaikat Jibril. Seraya mengatakan, ya Rasulullah, aminin doaku ya Rasulullah. Bayangin, yang doa malaikat Jibril, yang aminin Rasulullah. Kira-kira Bu, diterima apa enggak, dikabul enggak tuh doa malaikat Jibril? Yang doa makhluk Allah yang enggak pernah maksiat, yang senantiasa sami'na wa ata'na, saya dengar, saya kerjain, disuruh apapun itu malaikat Jibril dijalani. Mau seneng mau kagak seneng dijalani. Yang aminin, yang menyebabkan ufuk ini, dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afla. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan ciptakan dunia ini. Alam ini enggak diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang aminin Rasulullah. Amin. 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 Sudah pasti Bu, dikabul sama Allah. Ya udah pasti dikabul sama Allah. Apa doa malaikat Jibril ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Yang pertama, ya Rabb, ya Rabb, jangan engkau terima ibadah Ramadannya, mau puasanya, mau sholat wajibnya, mau sholat tarawehnya, mau khatmil Qur'annya, mau sodakohnya, mau nyantunin anak yatimnya yang dilakukan di bulan suci Ramadan, jangan engkau terima ya Rabb, kata malaikat Jibril. Orang yang masih hidup sama orang tuanya, dia durhaka sama orang tuanya. Rasulullah jawab, amin. Yang durhaka sama orang tua, puasanya sia-sia. Yang berani sama emak, yang berani sama bapaknya, di bulan Ramadan dia belum minta ridhonya, dia belum minta maaf, puasanya sia-sia. Salat kagak diterima sama Allah, doa kagak bakalan dikabul sama Allah. Enggak bakalan. Nyakitin hati emak, bukan cuma dengan nendang, bukan cuma ngusir sebagaimana yang ada di media dari rumahnya, melotot di hadapan emak, ngomongnya lebih kenceng daripada emak, maka itu menjadi durhaka. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang paling dicintai sama Allah, yang membuat orang Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhullah, Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, sehingga ketika dia itu dicintai sama Allah, gak bakalan susah hidup di dunianya. Yang pertama adalah salat 5 waktu. Yang kedua yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ayo Pak yang masih punya emak, ayo Ibu yang masih punya ibu, punya bapak. Ya, yang kemarin selama bulan Ramadan belum ada callingan, belum datengin, mumpung belum jauh, datengin. Mumpung belum jauh, Ustaz saya di Lampung, Ustaz saya di Medan, Ustaz saya ada di Makassar, Ustaz, telepon, dengerin suaranya. Itu suara yang bentar lagi gak bakalan didengar untuk selama-lamanya. Pegang tangannya, itu tangan yang bikin kita bisa berjalan, Ibu.
Oh Pak, itu tangan yang bikin kita bisa berjalan. Saya kalau buka kitab puasa ya Allah nangis. Saya punya dikaruniai keturunan 5. Ternyata seperti ini didikan emak bapak. Bagaimana ketika anak kita belum bisa jalan, diusahain. Pagi-pagi dibawa ke lapangan biar kena embun katanya, biar kakinya kuat. Dibawa ke pantai dipendem biar cepat jalan. Nggak pernah bosan nita-nita, ya Allah ayo nak 1, 2, 1, 2. Nggak pernah nyampe 10. 1, 2, 1, 2. Demi kita bisa jalan, Pak. Peluk badannya Pak, Ibu. Itu badan yang gak pernah membiarkan jatuh daripada pelukannya ketika kita sakit. Kemanapun dibawa, asal kita bisa sehat. Walaupun kudu jual rumah, walaupun kudu jual mobil, walaupun kudu jual yang namanya motor, perhiasan, asal anak kita jadi sehat, itu yang dilakukan kemarin. Kita pengen punya usaha lancar, demi Allah, gudangnya ada di emak, gudangnya ada di bapak. Doa ustaz, doa kiai, habaib, wali sekalipun nggak ada apa-apanya dengan doanya emak. Emak sumbernya doa. Saya pernah didatengin Pak seorang ibu-ibu. Ustaz kasih amalan ngapa? Saya belum punya keturunan. Udah berapa lama? Sok-sokan gitu. Udah berapa lama? 6 tahun. Mang bikinnya rajin kagak? Wah. Udah terapi ini udah, katanya normal. Emak masih ada enggak? Diem. Emak masih ada enggak? Ada Ustaz, sono. Masih apa? Hidup di Riyadh. Sekarang datangin emak, cium tangannya. Itu tangan yang bikin kamu sekarang bisa punya jabatan. Itu tangan yang bikin sekarang kamu itu jadi perempuan mulia. Datengin, minta ridhonya. Apa yang dia mau, turutin. Betul Pak, dipaksa sama suaminya. Istrinya dipaksa sama suaminya karena suami juga pengen perasaan sia-sia amat. Ngeluarin sari daripada makanan gak pernah jadi. Datengin dituntun sama suaminya, sehari kagak mau, 2 hari kagak mau, akhirnya mau. Karena anaknya buang-buang. Doa mah. Saya sebulan itu bisa 3-4 kali pulang. Nggak kenal, saya nggak pernah lihat Tegal itu jauh Pak. 150.000 enak udah numpang tidur di bis, tahu-tahu nyampe depan rumah. Sehari penuh saya nggak pernah kemana-mana. Saya cuma bilang satu, Mak pengen apa? Mak mau kemana? Saya pulang kampung belum pernah saya itu datangin teman-teman saya, enggak, sebelum emak saya puas. Saya enggak pernah senang-senang dengan teman-teman saya, enggak. Saya sebelum emak pengen kemana saya anterin. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah. Dari Geraha Cikarang sampean gendong emak, sampean gendong bapak, di kanan dan di kiri dipikul nyampe ke Mekah. Tawaf di depan Ka'bah, keliling di depan Ka'bah, sa'i antara Safa Marwah. Maaf. Itu balik lagi nyampe ke Geraha Cikarang, itu ama ngedenya emak sekali. Itu belum cukup buat balas kebaikan emak kita, belum cukup. Yang pengen sukses, berbakti sama. Wahai anak-anakku, kamu pengen jadi orang hebat, deketin emakmu, jangan kecewakan emakmu. Kamu pengen jadi orang sukses, jangan kecewain bapakmu. Harta yang kita punya Pak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hakikatnya adalah punya bapak emak kita, bukan milik kita. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, bapakku maling ya Rasulullah. Bapakku maling gimana? Ngambilin duit. Diadukan pada Rasulullah, dipanggil sama Rasulullah. Pak, betul bapak suka ngambilin duit? Ya Rasulullah. Dulu tangan ini Pak, enggak rela kalau anak saya enggak mau. Enggak rela kalau anak saya enggak pakai pakaian. Enggak rela kalau anak saya enggak sampai sekolah. Sekarang aku berlemah ya Rasulullah. Apa salah aku ngambil daripada harta milik anakku? Apa kata Rasulullah? Baik bapak, ambillah sepuasmu. Harta yang dipunyai oleh anakmu itu milikmu.
Ini bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Seorang bapak, seorang emak nggak pernah minta harta sama anak, betul bu? Nggak ada. Bapak minta sama anak nggak ada. Anaknya B kagak tahu. Pulang, jangan salaman doang, gegemin duit di sini. Pulang, cium tangannya, peluk badannya yang erat. Bayangin ini nggak bisa dipeluk lagi. Setelah agak lepas, rogoh kantongnya, keluarin 10 juta. Begitu. Insya Allah nggak usah dipren, nggak usah minta. Kita belum bangun, emak udah nyiapin padahal bukan kemauan kita. Demi Allah, Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diamini sama Rasulullah. Amin. Ya Allah, jangan kau terima puasanya anak yang durhaka. Yang kedua, emang aku tahu-tahu. Ustaz. Yang kedua apa ya Rasulullah? Dijawab. Malaikat Jibril berdoa, ya Rabb, jangan engkau terima ibadah Ramadannya, puasanya, kebaikannya, salat wajibnya, tarawehnya, bahkan fitrahnya jangan engkau terima ya Rabb. Seorang perempuan yang nyakitin hati suaminya. Enggak sengaja. Bu mau ngasih tahu doang, ya. Ibu rajin kayak apa ngaji, ibu hebat kayak apa sholat sunnah. Malam kagak pernah yang namanya berhenti sholat sunnah, pagi puasa sunnah, Yaumul Bid, Senin, Kemis, ya Dzulhijjah. Kalau ibu nyakitin hati suami sia-sia. Coba tengok suami ibu, rela mukanya itu kayak banyak minyaknya. Demi ibu biar pakai pakaian yang baik. Timbang aja pakaian suami ibu berapa? 1:10. Sendal suami itu aja itu. Ibu sendal buat ke pasar sendiri, buat kondangan sendiri, buat ke masjid sendiri, buat arisan sendiri, buat PKK sendiri. Ibu sendal sampai segitu. Bapak, ibu-ibu jamaah, saya sayang. Setiap saya ketemu ibu, ya Allah, saya menganggap dia itu ibu saya. Saking sayangnya sama ibu, saya selalu ngikutin ibu. Jangan berani sama suami ibu. Ibu ceperut aja di depan suami. Di dalam kitab Ukudul Jen, nanti ibu akan dibangunkan di hari kiamat. Itu mukanya nggak punya daging, ceperut di hadapan suami. Saya selalu bilang, ibu pengen pahala banyak, gak usah jauh-jauh. Ya, sampai ke Mekah kejauhan. Kalau memang ada, silakan berangkat. Ya, itu yang namanya Hajar Aswad antara Rukun Yamani sampai Hijr Ismail, itu lagi ya. Tuh, ya, itu antara Rukun Yamani sama Hijr Ismail. Itu pojokannya itu Hajar Aswad. Ibu pengen yang namanya nyium, jutaan orang di situ pengen nyium. Susahnya luar biasa. Pahalanya ikuti Rasulullah. Ibu pengen nyium pahalanya Hajar Aswad, tangan suami ciumi. Hajar Aswad. Di rumah. Saya tanya, ibu di sini ada yang setiap hari hafal Quran? Setiap hari hafal Quran? Ada? Ustaz, ibu pengen dapat pahalanya khatam Quran. Imbang ketika suami ibu datang ke ibu tiap tanggal 1, tanggal 5, tanggal 20, tanggal berapapun suami ibu gajian, begitu dikasih, nih gaji 20 juta. Ibu tinggal bilang terima kasih ayah. Ibu tinggal bilang terima kasih ayah. Khatam Quran, Bu. Ya Allah. Amin. 20 juta. 20 juta baru amin. Ucapin terima kasih nggak kalau dikasih ayah? Terima kasih lah. Pak, ucapin nggak? Tuh. Ya, mulai sekarang. Ini ilmu, Bu. Bukan saya lagi ngadu, enggak. Bukan saya lagi ngadu. Ini lagi ilmu. Ibu tinggal ngucapin terima kasih. Bapak pengen rezekinya ditambahin sama Allah, pengen dirahmati tambah sama Allah, dimudahkan urusannya sama Allah. Ya, Pak, kalau Bapak lagi ngegoes,
Bapak lagi jalan-jalan, pengen ngopi. Itu Bapak berhenti di warung kopi, kebetulan yang jualan bohai. Ya, dibikinin Bapak. Ah, kopinya Pak. Bapak jawab apa? Makasih Pak. Makasih Pak. Ini Bapak kalau bisa ngucapin terima kasih kepada istri yang bikinin makanan kepada Bapak, membikinin kopi pada Bapak, demi Allah Bapak digolongkan orang yang bersyukur kepada Allah. Akhirnya Allah tambah daripada rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngucapin terima kasih nggak kalau dibikinin makanan sama suami istri? Enggak. Belum nanya belum? Udah cukup. Enggak. Pak, ucapin terima kasih ketika ayah nih Indomie-nya. Makasih Mama. Enggak. Ditambahin Bu, ditambahin. Lah, ya, dijawab sama Rasulullah. Amin. Ya Allah kabulin ya Allah. Istri yang nyakitin hati suami di bulan suci Ramadan, maka semuanya menjadi sia-sia. Yang ketiga terakhir, udah, sebutin aja, udah. Yang terakhir, siapa orang yang gak diterima Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya malaikat Jibril, yaitu orang yang berpuasa, orang yang menjalani ibadah di bulan Ramadan, tapi hatinya masih ada kebencian kepada yang lain, masih musuhan. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ingin hati menerangkan lebih panjang lebar, tapi karena waktu yang memisahkan kita, mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita layak mendapatkan surga ar-rayyan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka lan sajjatina sabir rasulillah alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa wa anta ya karim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tafsirana dan doana bertakabburna min dzikri ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.